Shalom di Eros, apa kabar semuanya? Gue harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Bersyukur banget kita masih boleh online service hari ini karena kita percaya event online service, kita percaya kalau kuasa Tuhan tetap nyata dan hadirat Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan sebelum gue lupa, gue mau mastiin kalian semua untuk make sure follow semua sosial media di Eros supaya kalian semua nggak ketinggalan tentang informasi-informasi terbaru tentang di Eros. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau mendengar akan firman Tuhan dan kami excited Tuhan buat online service hari ini. Sebelum kita mulai online service kita hari ini, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, anugerah-Mu Bapa, berkat bagi setiap kami yang Engkau limpahkan Bapa. Karena kami masih boleh online service hari ini Bapa, sungguh sebuah anugerah bagi setiap kami. Kami mau memuji Engkau Bapa dengan segenap hati kami, memberikan pujian yang terbaik bagi nama-Mu Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayan-Mu ya Bapa, yang melayani-Mu hari ini Bapa, pemusik, WL Bapa, singer Bapa, dan pembicaramu Bapa yang akan berbicara hari ini. Kau yang memberkati setiap lidah bibirnya Bapa, supaya apapun yang dia katakan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini, kami excited untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat ibadah teman-teman, Tuhan memberkati. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious
favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Segala pujian kami naikkan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa,
bersamamu lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia pada setiap kami, Tuhan, dan jiwaku tenang bersamamu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia pada setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau Allah yang setia, Tuhan, dan kami bersyukur. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum menyebut firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami
hari ini masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan Tuhan tidak berkurang atas kami. Bila Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan yang akan jamah hati kami, Roh Kudus yang akan memimpin kami, sehingga firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat menghadapi setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Daeros, apa kabar? Saya harap kita tetap baik-baik saja. Meskipun kita masih stay at home, kita masih bekerja, kita masih kuliah, kita masih belajar di rumah. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, kita tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang saya diberikan kepada saya, yaitu mengenai peranan ayah di dalam keluarga untuk membentuk anak-anak, khususnya untuk remaja. Nah, kita akan baca dulu ayatnya. Kita akan bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang keempat. Baik, Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan bacakan bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, teman-teman, hari ini mungkin kita sedang mengalami pendidikan informal dan formal. Tentunya formal sekarang tidak bisa dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah kita masing-masing, mungkin secara online, mungkin secara hal-hal yang lain juga yang mungkin dilakukan oleh guru-guru kita, diberikan tugas kepada kita. Tetapi di balik pendidikan formal itu, yaitu yang sedang kita alami, yaitu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita mendapatkan juga pendidikan yang disebutkan pendidikan informal, yaitu pendidikan yang didapatkan dari keluarga, dari ayah kita, dari ibu kita, dari orang tua kita, dari kakak kita. Dan pelajaran yang didapatkan itu bukan pelajaran yang seperti di sekolah, yaitu seperti matematika, fisika, kimia, sosiologi, atau mungkin yang lain-lain. Tetapi yang didapatkan dari pendidikan ini formal ini adalah pendidikan akhlak, pendidikan agama, value, nilai-nilai moralitas yang tinggi yang diterapkan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, teman-teman, ketika kita mendapatkan pendidikan dari orang tua kita, khususnya dari ayah kita, dari ayat 1 tadi, kalau kita perhatikan, ada 2 tahapan orang menerima pendidikan. Yaitu pertama, kita akan baca lagi ayat yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Tahap pertama adalah mendengar. Dan tahap kedua yang lebih dalam lagi adalah perhatikan. Ada suatu perbedaan yang signifikan dari mendengar dan memperhatikan. Pertama, kalau mendengar, kita akan menjadi tahu, kita mengetahui, tapi kita belum mengerti. Tetapi kalau kita memperhatikan, kita akan menjadi mengerti. Dan orang yang mengetahui belum tentu mengerti. Tetapi orang yang mengerti pasti sudah mengetahui. Saya ulangi ya. Orang yang mengetahui belum tentu mengerti. Tetapi orang yang mengerti pasti sudah mengetahui. Contohnya begini, kita mungkin ingat ketika kita masih SD belajar hitung-hitungan matematika, awal belajar matematika, dikatakan oleh guru kita, coba kamu hafalkan 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 dikali 3 sama dengan 15, dan selanjutnya sampai 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita di rumah tentu menghafalkan. Satu persatu kita hafalkan, perkalian 5 katanya, sampai 5 sampai 10. Nah, ini adalah tahap mengetahui, tapi belum tahap mengerti. Karena kenapa? Ketika guru kita
memberi pertanyaan, coba jawab 5 kali 25 berapa? Kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita cuma mengetahui, kita cuma menghafalnya, kita dapat informasinya cuma 5 sampai kali 10 aja. Kita tidak tahu caranya, bagaimana cara mengalihkan perkalian 5 ini dengan kali 25. Tetapi kalau ketika kita memperhatikan, kita mengerti polanya, kita mengerti rumusnya, kita mengerti caranya, maka teman-teman pasti bisa menjawab 5 dikali 25 itu adalah hasilnya 125. Betul? Karena kita ngerti, oh caranya begini, 5-nya ada 25 kali, tinggal ditambahin. Kemudian ada pula yang mengatakan dengan rumus-rumus tertentu diberikan sama gurunya, oh ngerti. Nah, jadi ini itulah perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang mengerti. Perbedaannya sangat jauh ya. Jadi kita lebih baik kita perhatikan sehingga kita mendapat pengertian, bukan cuma asal tahu aja. Yang menariknya, ayat 1 ini ketika saya bandingkan dengan King James Version, dikatakan begini, "Hear my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding." Didikan, suatu yang dikatakan didikan itu diterjemahkan dengan suatu kata yang cukup menarik, yaitu instruction, instruksi, petunjuk, pengajaran, atau perintah yang harus dilakukan. Jadi ini menuntut sesuatu yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya kalau kita tidak melakukan hal ini, maka akan ada konsekuensinya, akan ada akibatnya, akan ada efeknya. Contohnya begini, beberapa waktu yang lalu saya bersama beberapa teman mengadakan perjalanan ke Jogja, kota Jogja. Ketika naik mobil, saya mengambil tol Cipali. Ketika masuk Cipularang, terus ada tanda untuk belok kiri untuk masuk ke Cipali. Tapi di situ saya bablas, saya tidak mengikuti rambu-rambu itu. Saya pikir itu jalannya kecil. Oh ini masih jalan gede, saya ikutin jalan gede terus. Ternyata setelah kita lihat di GPS, waduh salah, kita harusnya belok. Nah setelah itu akhirnya ya apa boleh buat, saya harus lanjutkan menuju arah Jakarta dan putar baliknya juga nggak sebentar, cukup lama, sekitar setengah jam mungkin. Kemudian saya putar balik dan akhirnya bisalah masuk ke dalam tol Cipali dan sampai ke Jogja. Intinya begini, memang betul tujuannya nyampe, tapi kita menghabiskan tenaga, kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan biaya buat bensin lebih banyak. Dibandingkan kita, kalau kita ngikutin rambu-rambu dari awal, kita akan sampai ke tujuan, kita akan sampai ke goal kita dengan baik, tanpa harus membuang-buang energi. Nah, teman-teman seringkali juga kita melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan berkata, jauhilah pergaulan yang buruk, karena pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kadang-kadang kita, Tuhan nggak apa-apa, teman saya ini mah baik kok, ke saya nggak apa-apa, meskipun dia suka ngerokok, dia suka judi, suka mabal. Kalau kita teruskan, dan suatu hari kita ikut-ikutan dengan mereka, dan suatu hari guru kita memergoki kita, menangkap kita, yang susah siapa? Kita sendiri. Lalu kita ngomel-ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kena ujian seperti ini, kenapa saya ketangkap sama guru saya? Lalu kata Tuhan, siapa yang salah? Tuhan sudah kasih rambu-rambunya, Tuhan sudah peringatkan melalui orang tuamu, melalui temanmu, melalui pembimbing rohanimu. Tetapi tetap kita lakukan. Apa yang terjadi? Itu menjadikan kita menjadi susah di dalam hidup kita. Nah, itu menjadi gambaran buat kita untuk senantiasa kita hidup di dalam firman Tuhan. Kemudian berikutnya, cara ayah yang baik dalam mendidik anak. Mari kita buka Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Cara ayah yang baik dalam mendidik anak. Mungkin ini agak sedikit tidak nyaman untuk teman-temannya, tapi saya tetap harus lanjutkan karena ini firman Tuhan. Saya akan bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, teman-teman, sering enggak
kita mendengar orang tua kita melakukan hal-hal yang sama, memberikan nasihat kepada kita berulang-ulang tentang hal yang sama. Mungkin kalau kita teliti lebih lanjut, itu ada sebabnya. Orang tua kita mengharuskan kita misalnya, belajar dong, belajar, jangan main HP terus, jangan main HP terus. Kemudian kalau mau pergi, boleh pergi, tapi ingat ya jam malam ya, misalnya jam 11 malam, harus pulang di rumah, jangan dilanggar. Nah, terus berulang-ulang orang tua kita mengingatkan akan hal itu. Membuat kita bosan, benar kan? Nah, caranya biar mereka tidak mengulang-ulang apa? Saya kasih tahu triknya begini. Ketika mungkin orang tua kita mengharuskan kita pulang ya, jam malam kita jam 11 malam. Ketika kita ngumpul sama teman-teman memang keadaannya mengasihkan ya, kadang-kadang kita lupa waktu gitu. Nah, orang tua kita mencari kita, setelah jam 11 malam mungkin mereka menelepon kita. Tetapi karena kita keasikan, handphone kita silent, kita off. Di chat nggak dibales. Akhirnya kita pulang-pulang jam 1 pagi, jam 2. Nah, orang tua kita akhirnya kan memberikan warning, mengingatkan, kamu jangan pulang malam. Setiap kali kita mau pergi sama teman-teman pasti ditanyakan, kamu jangan pulang malam, jam 11 harus ada di rumah. Nah, caranya begini, ketika kita tahu udah jam 11 malam, kita sebelum jam 11 malam misalnya jam 10.30 kita alarm di HP kita. Oh, 11.30 kita udah harus pulang. Kita pamit sama teman-teman. Sorry, saya harus pulang karena saya mau mentaati. Saya bukan cuman mendengar saja, mengetahui, tapi saya memahami. Saya paham akan keinginan orang tua saya, sehingga tidak akan diulang-ulang perintahnya. Sehingga ketika jam 11 malam sudah ada di rumah, dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, dilakukan berulang kali seperti itu. Akhirnya orang tua kita lihat, oh anak saya sudah berubah, anak saya sudah menjadi lebih baik, dia sudah mengerti. Akhirnya mereka akan berkata lagi, jangan pulang malam, enggak. Saya yakin, ya sudah, karena anaknya sudah memiliki tanggung jawab, karena anaknya itu sudah bisa dipercaya. Nah, kita sebagai anak-anak, teman-teman mungkin saat ini mungkin lagi asik-asiknya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kita lagi main, kita lagi hangout ke mana-mana. Tapi ingat, apa yang menjadi pesan orang tua kita, mari kita lakukan. Sebelum mereka mengomel, sebelum mereka melakukan pengulangan repetisi yang bikin kita mumet, bikin kita mendengarnya menjadi bete, mari kita introspeksi diri kita sendiri juga. Lebih baik kita lakukan langkah yang sebelumnya itu ya. Oke, yang kedua, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, teman-teman, pendidikan itu dimulai kapan? Sejak dini. Daud mengajarkan tadi di Amsal 4 tadi, mengajarkan Salomo ketika dia masih lemah, ketika dia masih tinggal dengan ayahnya. Jadi ketika kita masih ada di dalam lingkungan orang tua kita, di dalam perlindungan mereka, ada baiknya kita mencari hikmat dari mereka. Oh, mami, papi punya pengalaman begini, kita saring semuanya ilmu yang mereka berikan kepada kita, kita saring, kita ambil semuanya. Karena itu berguna buat kita. Ada sebuah cerita ketika Raja Salomo setelah meninggal, kemudian naiklah anaknya Rehabeam. Rehabeam ini adalah raja muda. Dia memerintah bangsa Israel. Kemudian ketika Rehabeam naik menjadi raja atas bangsa Israel, datanglah seorang yang mewakili jemaah Israel yang bernama Yerobeam. Kemudian si Yerobeam ini berkata sama Raja Rehabeam, "Tuanku, ayahmu telah memberikan beban yang begitu berat kepada kami, kepada rakyat. Maka hari ini saya minta belas kasihan dari tuanku. Berikanlah keringanan buat kami, sehingga kami tidak hidup susah lagi, tidak berat lagi. Seperti yang ayahmu sudah lakukan kepada kami, maka kami akan tetap menjadi hamba-hambamu." Nah, kemudian si Rehabeam ini, raja muda ini berkata, "Oke, nanti saya akan pertimbangkan." Kemudian dia berkata kepada penasehat-penasehat
penatua-penatua yang pernah menjadi penasihat Raja Salomo ayahnya. Dia berkata begini, penasehat, tolong berikan opinionmu, tolong berikan pendapatmu, gimana nih harus saya kasih jawaban kepada bangsa Israel ini. Kemudian para penatua itu yang sudah senior, yang sudah berpengalaman itu, mereka memberikan nasihat, kalau kamu ingin tetap jadi raja mereka, berikanlah apa yang mereka mau. Kamu harus memberikan hal yang baik buat rakyatmu. Kemudian si Raja Rehabeam ini tidak puas, dia mencari lagi kepada teman-teman yang sebayanya, pendamping-pendampingnya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, gua ada masalah nih seperti ini. Bla 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 bla, dikatakan begini. Lalu gimana pendapat kalian? Teman-temannya berkata, jangan dikasih dong, keenakan itu rakyat. Kalau ayahmu memberikan sesuatu yang berat, kamu harus memberikan yang lebih berat lagi. Kemudian si Rehabeam ini atas dua opinion ini dia mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian Yerobeam datang menghadap kepada sang raja. Kemudian Yerobeam bertanya, Raja, apa yang menjadi keputusanmu atas kami? Kemudian Rehabeam dengan mantap dia berkata, ayahku dulu memberikan engkau pekerjaan yang berat, tetapi hari ini aku akan memberikan jumlah kerjaan yang lebih berat lagi. Kalau dulu ayahku mencambuk engkau dengan cambuk, tetapi hari ini aku akan mencambuk engkau dengan duri besi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, dari suku-suku bangsa Israel, hanya satu yang mengikuti Raja Rehabeam. Bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Akibat apa? Akibat seorang raja yang muda mengambil keputusan yang salah, karena dia melihat atau mendengar dari nasihat akan teman-teman yang sebayanya, bukan mendengar nasihat yang baik dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, teman-teman, seringkali kita juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang kita menganggap orang tua kita, wah, mama kita, papa kita itu jadul. Mereka itu gaptek. Komputer aja lebih ngerti kita, handphone aja lebih ngerti kita. Tapi masalah hidup itu bukan hanya mengenai teknologi, mengenai gadget aja, tetapi masalah hidup itu mereka sudah lalui. Banyak hal yang mereka sudah alami. Mereka sudah menghadapi asam dan garam. Luar biasa. Nah, kadang-kadang kita lebih nyaman kita sharing dengan teman-teman sebaya kita, dengan sobat kita. Gue lagi suka sama si ini, gimana ya? Atau mungkin, gue lagi ada masalah nih sama guru gue. Gue lagi ada masalah sama teman gue. Gue lagi ada masalah sama pacar gue. Nah, seringkali kita sharingnya, kita meminta pendapatnya itu dari teman-teman yang sebaya kita. Memang gak salah kalau memang mereka tuh mampu atau memberikan nasihat yang baik. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikan, kita nggak pernah sharing sama orang tua kita. Kita nggak pernah nanya sama mami kita, sama papi kita, gimana ya kalau ada masalah seperti ini? Coba, kita tahu mereka itu sudah pernah menghadapi masa-masa sebelum kita. Mereka tuh pernah menghadapi sekolah, mereka tuh pernah menghadapi masalah dengan guru, mereka tuh pernah menghadapi masalah dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman. Nah, jadi segala yang mereka sudah pernah hadapi mungkin akan berguna buat kita. Kalaupun kadang-kadang pendapat atau opinion dari mereka itu tidak sama dengan pendapat yang diberikan oleh teman kita. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kadang-kadang kita mengambil keputusan, waduh, gimana nih, harus apa nih? Kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Kalau memang ini dua pilihan yang sulit, mari kita cari hamba Tuhan. Kita cari mentor kita, mari kita cari leader sel kita. Coba kita konselingkan, kita sharing, dan kita akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Sehingga kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan seperti Raja Rehabeam itu. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling tidak enak saya akan bagikan, Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah menghadapi situasi seperti ini. Kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, kita menghadapi disiplin dari orang tua, kita
hukum sama orang tua. Kenapa ini kejadian? Mungkin karena kita bandel. Mungkin karena kita tidak mentaati apa yang mereka mau, apa yang mereka nasihatkan. Nah kadang-kadang kita juga, wah kenapa sih kejam banget nih papi mami. Tapi Alkitab berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi orang tua pun harus mengajar mereka itu, mengajar kita ini dengan baik. Kalau kita melenceng, diperingati. Setelah diperingati tidak bisa diperingati, akhirnya ada punishment atau hukuman. Nah ketika kita menghadapi hukuman ini, biarlah kita berbesar hati. Karena ini adalah untuk kebaikan kita. Tanda bahwa mereka itu cinta atau sayang sama kita. Alkitab berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci sama anaknya. Jadi kalau orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya itu benci sama anaknya. Tetapi kalau orang tua yang masih mau menegur anaknya, masih mau mengajar anaknya, masih mau menghukum anaknya, itu adalah tanda cinta kasih mereka. Karena buat mereka pun tidak ada gunanya. Mereka pun pasti akan merasa bersalah, akan merasa tidak enak untuk menghukum kita. Ketika kita melakukan kesalahan, mereka harus menghukum kita. Buat mereka pun bukan hal yang enak, bukan hal yang nyaman buat mereka pun. Karena mereka pun juga merasakan, waduh, saya harus menghukum anak saya. Tetapi kenapa? Untuk kebaikan. Kalau kita dibiarkan, misalnya contohnya begini, kita bablas, kan namanya anak muda, senang main HP, senang main game, senang nonton di HP. Akhirnya ketika ujian kita bablas, kita enak-enakan main HP, nggak belajar, main sama teman-teman, dan orang tua kita tidak mengingatkan. Akibatnya ketika dibagi rapot, akhir semester, kemudian kenaikan kelas, kita menjadi tidak naik kelas, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Tetapi kalau ada orang tua yang mau mengajar kita, kamu nggak boleh main HP, HP papi sita, HP papi simpen, kamu harus belajar. Itu adalah mungkin bentuk hukuman, tetapi di akhir semester kamu akan melihat, kita akan melihat, kita mendapatkan nilai yang baik, kita mendapatkan opportunity atau kesempatan yang lebih baik karena nilai kita baik untuk masa depan kita. Suatu hal yang baik terjadi buat kita ketika kita mau nurut kepada orang tua kita. Jadi jangan sedih ketika kita menghadapi punishment atau hukuman dari orang tua kita, jangan kecewa, jangan merasa orang tua kita kejam. Tapi biarlah kita menyadari bahwa mereka itu tetap menyayangi kepada kita, menyayangi dan peduli kepada kita. Dan satu hal juga yang harus kita ingat, yaitu orang tua kita itu bukan Superman. Artinya begini, orang tua kita itu tidak sempurna. Mungkin mereka pun melakukan suatu kesalahan, mungkin mereka pun melakukan suatu tindakan yang di luar batas. Tetapi selama kita nurut sama mereka, kita yakin kita berdoa juga buat mereka, Tuhan itu sudah menyuruh kita, Tuhan itu sudah menuntun kita sejak dari dalam kandungan. Kita ditempatkan di keluarga yang kita masing-masing. Kita dititipkan kepada orang tua kita untuk Tuhan didik. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat mendidik kita dengan baik dan kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang memiliki masa depan yang indah. Amin. Mari kita akan tutup ibadah kita. Sore hari ini kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah ingatkan kami untuk sore hari ini, untuk kami dapat dengar-dengaran akan didikan dari orang tua kami, dari ayah kami. Dan biarlah Tuhan menjadi perenungan buat kami, sehingga kami dapat menerima setiap didikan dengan sebaik-baiknya. Dan kami dapat juga mendoakan untuk orang tua kami, biarlah Tuhan juga yang akan berikan hikmat, berikan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga mereka dapat mendidik kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada, kami ditempatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, baik sakit penyakit ataupun pergumulan yang lain, biarlah Tuhan yang akan jamah hati kami, Tuhan yang akan berkati kami di dalam masa PSBB ini juga Tuhan, biarlah Tuhan yang akan berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap dapat beraktivitas dengan baik, tetap kami memiliki semangat
untuk kami dapat melayani, kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat melanjutkan hari untuk Dairos. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. God bless.